Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Amin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asnabul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tufariku majalisal ulama'i fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajil ardi bu'atan akrama 'ala Allah min majalisil ulama. Wa kama qala fi hadisin ukhra man jalasani fid dunya ajlasahullahu ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Para jamaah pengajian Nurul Huda apa Nurul Iman, Nurul Yakin. Pokoknya cahaya-cahaya kebaikan ya. Cahaya kebaikan yang saya hormati. Yang pertama saya hormati Ketua DKM, saya hormati Ketua RW, Ketua RT, juga mantan Ketua RW, para kasepuhan, pini sepuh, terkhusus keluarga Sohibul Bait sekeluarga. Pertama, mari kita sama-sama awali taklim. Di samping niat mencari ridha Allah, kita sama-sama niat bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat kepada kita di malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat serta kesempatan, sehingga kita membuktikan bisa kumpul di majlis taklim ini. Rumah dibikin atau dijadikan majlis taklim. Kata Nabi, tidak ada di dunia ini buk'atan. Allah menciptakan satu tempat yang paling mulia menurut pandangan Allah kecuali majlis taklim. Setiap Allah cintai tempat itu berarti Allah memberikan rahmat dan ridhonya. Mudah-mudahan rumah ini diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanjiri rahmat oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka dunia yang tidak diinginkan, dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang sebesar-besarnya, khususnya umumnya kepada kita yang hadir. Amin ya Allah. Sholawat teriring salamnya semoga selalu Allah curahkan selamanya kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh penerusnya sampai saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sehingga kita sama-sama nanti bisa duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebuah hadis Rasulullah, man jalasal ulama pakaan nama jalasan. Barang siapa di dunia cinta duduk di majlis taklim, maka yakin di akhirat nanti, di surga nanti akan bisa duduk bersama dengan baginda Rasulullah. Walaupun ke surga kurang kenikmatan kalau tidak ketemu dengan baginda. Ada lagi yang paling nikmat di akhirat, melihat langsung kepada zat Allah Subhanahu. Tapi jangan pernah bertanya Allah seperti apa, sebab urusannya di akhirat. Yang jelas di dalam hadis, paling nikmat di surga nanti adalah bisa melihat zat Allah dan melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sebelum melanjutkan sebahagian yang harus kita ketahui tentang masalah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Di samping ibadah wajib, masih banyak yang harus kita cari, ibadah-ibadah sunat. Ibadah sunat itu yang langsung instruksi perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun harus tahu jalurnya ya. Mana yang enggak tahu jalurnya bukan sedikit. Kalau di kitab ulama kita nyari hadis belum tentu ketemu hadisnya, sebab hadis Rasulullah mah, bahasa Rasulullah mah satu huruf maknanya bisa 1000. Mana kita paham bahasa Rasulullah. Di antaranya yang harus kita ketahui bahwa
di antara ibadah sunat yang harus kita samakan seperti halnya ibadah qobliyah dan ba'diyah sholat Jumat itu sama. Kalau nyari hadisnya ada qobliyah apa enggak, ada ba'diyah enggak sholat Jumat, enggak bakal ketemu hadis Rasulullah. Tetapi di dalam kitab ulama mah tahu dari mana hadisnya, sebab yakin ulama paham. Jadi al-jum'atu kasuhri, sholat zuhur Jumat itu seperti sholat zuhur. Disamakan apanya? Udah jelas rakaatnya mah beda ya. Udah jelas sholat zuhur enggak ada khutbah. Kok ada yang disamakan? Sama apanya? Sama ada sholat qobliyah sama ba'diyah. Ada sholat qobliyah sama ba'diyah. Dan ada kesempurnaannya, qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya juga 4 rakaat seperti sholat zuhur. Yang muakkadnya 2 rakaat, qobliyah, ba'diyah juga rakaat. Kalau kita pengen sempurnakan sebelum sholat zuhur, niat qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya sesudah sholat itu 4 rakaat. Tetapi kan melaksanakan kadang berat banget ya. Itu kalau hari Jumat itu udah salam itu kebayang terus di atas meja itu apa? Ya kelas kita, kelas kita. Yang penting kita mah intinya ini kalau nggak dicinta dengan majlis taklim itu sangat berat. Tetapi dengan cinta dengan majlis taklim, julusus sa'atan fi majlis taklimi khairun min alfi rakaatin tatauan. Mampu, kuat, tidak berubah duduknya. Mabur mana? Tadinya di dalam jadi keluar. Tadinya tegak jadi. Ya, tadinya itu duduknya dilipat kakinya jadi 4. Coba di mana? Sejam ya. Ngantuk. Kita mah jangan nyari sejam deh. Pasti kalau kita nggak di sejam kaki kita tahu kemana ini. Goyang pokoknya. Saatan itu artinya sebahagian waktu. Ada saatan 1 jam maknanya, ada saatan sebagian daripada 1 jam. 5 menit saat juga bahasa Arab. 5 menit saat, 3 menit saat, 1 jam juga saat. Saat yang mana yang kita cari? Saat ukuran 5 menit. Ya, 5 menit itu nggak bakal ngantuk. Sebab ngaji itu beda-beda caranya. Maka mau balik itu harus tahu medannya. Ngaji itu lihat dulu jamaah kita kelas apa. Kelas 10 di bawah sejam. Yang ngaji-ngaji yang tidur-tidur. Kalau tidur bayangkan mau dipahamnya apa. Mimpi juga enggak ya. Sebab enggak ngegeletak. Itu mah kecapean. Kelas kita masih sedikit tapi paham. Maka kata Nabi ngaji lihat. Jangan sampai bosan. Dab'an ala dari'ah. Usahakan jangan sampai bosan. Maka kalau ngaji kelas gini mah ada yang ngantuk 1 udah berhenti. Kafiran diteruskan. Nantinya salah paham. Suruh mengusap kepala yang sedikit, malah ngusap kepala yang kecil. Akhirnya salah wudhu. Salah wudhu. Dulu zaman PK itu kan ada ya. Dulu mah kan gak ada listrik. Ngajinya seperti ini. Ada yang ngantuk. Itu biasa sholatnya deket kiai terus sholatnya. Tapi pas ngaji ngantuk. Ngerangin berjamaah. Kalau berjamaah makmum itu harus bagaimana si imam. Imam ruku itu ruku. Kedengaran segitu. Jadi kedengarannya bukan masalah itu. Cuma kedengaran setiap makmum ngikutin imam. Cuma segitu langsung tidur. Pas sholat gelap. Gelap belum ya. Ada lampu itu tuh. Plastik ya. Botol. Pas ruku gak kelihatan. Jaraknya sop aja gak kelihatan. Jaraknya taunya terlalu dekat sama si imam. Pas dekat sama si imam kan susah, sempit. Terpaksa kakinya geser ke belakang. Ke belakang. Pas ke belakang kena sama kepala itu yang salah paham ngajinya. Betul. Itu si imam disangkanya sama si makmum. Berarti ini harus diikuti. Si imam aja nyejek saya. Nyampe ke belakang. Nyampe. Atau di belakang. Jejek lagi. Di belakang nggak paham. Marah. Akhirnya enggak jadi itu sholatnya. Gelut di masjid. Pak jejek-jejek. Nah, itu seperti itu bahayanya ya. Maka ngaji sedikit. Qalilan qara khairun min kasirin paro. Sedikit tapi bisa kebawa ke rumah daripada banyak ngabarolo di jalan. Tahu nggak ngabarolo? Tumpah. Oh tumpah. Tengah arti gini ya. Dan hikmahnya taklim. Sekalipun nggak paham ngajinya. Pan belum tentu paham ngaji mah ya.
Sebab Allah yang bikin paham. Itu masih hebatan kita taklim daripada sholat sunat terus taklim matara. Dibanding 1000 rakaat masih hebatan duduk di majlis. Mana sholat mah nggak ada kopi ya. 1000 rakaat ngaji mah ada kopi, tapi hikmahnya sangat luar biasa. Mari kita sedikit lagi lanjutkan. Kesempurnaan pasunatan sholat. Biasanya kita mah kalau ada bacaan yang jurusannya ke sono banyak duit, karak semangat kita mah ya. Kalau besok kalau ada wiridan ini masuk surga, kayaknya pura-pura. Kan masih lama masuk surga mah. Tapi kalau ada wiridan besok kamu akan dihasilkan duit banyak, pasti berebut minta tulisannya. Ya, itu kelas kita. Udah pasti ya. Coba, padahal surga nggak ada bandingannya. Barang siapa baca ini besok nggak ragu masuk surga. Kadang-kadang pura-pura cuek aja, surga masih jauh. Tapi kalau baca ini besok dapat 500.000, yakin pada datang ke Cilebut. Saya yakin tuh. Itu karena kita belum punya hidayah yang sempurna. Tapi kita niatkan sama-sama. Niatnya apapun yang kita amalkan, satu niat melaksanakan perintah Allah, ibadah dan takwa. Ibadah yang sunat, niat melaksanakan, kita mengikuti sunat Rasul dan cinta kepada baginda Rasulullah. Baiklah, kurang bagaimana Rasulullah, mau pengen apa diberikan oleh Rasulullah. Walaupun dalam hati kita niatnya enggak murni. Yang penting kita niatnya melaksanakan sunat Rasul. Terutama paling ditekankan sunat, memperbanyak ibadah sunat. Satu, di akhir hari. Mana di akhir hari? Bada maghrib atau bada isya. Bada maghrib atau bada isya. Dan di akhir malam mana? Ba'da subuh dan sebelum subuh. Mana bacaan sebelum subuh? Barang siapa rajin sebelum sholat tilgodat, artinya sebelum sholat subuh. Amalan itu banyak, tetapi kita nyari yang ukuran kita mampu. Ya, banyak. Ada yang sunat baca surat Al-Imran 3 kali. Kira-kira bisa nggak melaksanakannya? Nggak ditengok-tengok saja. Baca aja susah, saya bawa Al-Imran. Tapi masih banyak. Rasulullah itu perintahnya. Perintahnya Rasul. Maka jangan coba-coba kita ngikutin Rasulullah. Mana ikutin Rasulullah mah? Kita ngikutin perintah Rasul. Sebab Rasul tidak sama merintah kepada umatnya, tergantung ukuran dan kemampuan umatnya itu sendiri. Di antaranya barang siapa membaca tahlil 3 kali sebelum sholat godat, artinya disunatkan hukumnya sebelum sholat subuh, berarti sesudah sholat qabli. Baca tahlil mana? Itu yang suka dalam sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salasa marot gupir lahu dzunubah walau kanat misla zabadil bahri. Maka Allah ampuni dosa orang tersebut sekalipun dosanya sebanyak busa di atas lautan. Siapa yang bisa ngitung busa di atas lautan? Kok hadis seperti itu? Apa maksudnya? Maka ngaji itu ada dinamakan ilmu ma'ani. Ilmu ma'an atau bagaimana mau paham kesono ngikutin kiai, pahamnya cuma baca kitab doang. Sebab harus dipaham dengan ilmu ma'ani. Seperti itu. Kok diibaratkan seperti busa di atas lautan? Maksudnya apa? Satu, busa tidak ada yang mampu ngitung. Setiap tidak ada yang mampu berarti banyak banget. Namanya litablik. Jangan ragu, banyak banget tidak akan mampu kamu hitung. Dosa yang kamu perbuat menjadi dosa, insya Allah dimaafkan, dihapus oleh Allah dosa. Sebab kendala kita dalam kehidupan banyak kesulitan, itu harus yakin bahwa di diri kita banyak dosa. Mana contohnya? Coba, maksumun minazambi, seperti para aulia Allah, karena udah magfuron, sudah dimakbur, udah diampuni dosanya, sehingga baca bismillah aja ditunjuk pohon jadi emas. Ya, pengen nggak nunjuk pohon jadi emas? Syaratnya pengen nggak? Hah?
Ada syaratnya. Kita tidak mau makan dan minum. Siap Kak? Memang para waliullah resep makan. Jangan pun waliullah. Sekarang masih ada satu lagi di Banten baru, namanya Ki Mufasir, udah nggak mau makan dan minum. Coba itu. Dia kalau nunjuk pohon jadi emas. Cuma syaratnya, mau nggak? Nunjuk yaitu karung jadi duit, mau? Mau nggak? Syaratnya bisa. Tidak mau makan dan tidak mau sekalipun di depan kita banyak makanan. Gampang syaratnya, memang susah. Kalau nggak begitu, wah, sebab kalau udah begitu mah nggak bakal diberikan lah lapar, sebab hatinya selalu munajat kepada Allah. Itu kelas ulama, kelas kita. Nyarinya kita ibadah, ukuran kelas kita masih kebagian nggak kan gitu carinya. Itu minimalnya. Insya Allah baca Al-Imran berat, baca Yasin juga berat. Nah itu tapi sangat luar biasa. Baca tahlil sebelum sholat subuh. Insya Allah setiap ada bahasa gupiro, dimaafkan dosa-dosa orang, maka yakin di situ dibukakan pintu kemudahan. Jangan nunggu ada putiha abawa rizki. Tidak semua seperti itu, dan setiap hadis itu ada kata gupiro. Jangan ragu bahwa setiap orang baca apapun ada bahasanya dimaafkan dosanya, yakin di situ bersamaan dengan dibukakan pintu rizki dan kemudahan. Bacanya 3 kali. Itu mah apal ya, tapi kan ngamalkannya jarang. Yang kedua, Allah akan berikan, akan dipenuhi kapahu ma'ahamahu min amr dunya. Apapun yang dicita-citakan, Allah akan penuhi. Kita cita-cita pengen apa? Beda-beda. Kita umpama cita-cita, tergantung kita yang tahu. Cita-cita hidup ini pengen punya apa? Allah akan buktikan. Asal kuat dawamnya. Sebagaimana wasiat atau perintah dari baginda Rasulullah Sallallahu. Syaratnya jangan putus sore dan pagi, ba'da maghrib atau ba'da isya dan ba'da subuh. Tetapi kalau diniatan ibadahnya ibadah sunnah. Mana bacaannya? Fi kulli yaumin hina yusbihu wa hina yumsi. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Ini ada baca hasbi. Hasbi itu Allah akan penuhi kebutuhan kita yang dicita-citakan oleh kita. Tapi kita mah belum nyampe syaratnya. Syaratnya itu dawam. Dawam itu tanda yakin. Allah tidak akan ngejabah sebanyak apapun doa kita kalau kita tidak yakin. Tanda yakin adalah dawam. Ini bawamnya. Sebab yakin tidak cukup dengan kata-kata hati kita. Perlu pembuk. Ini kalau yakin sangat luar biasa. Dengan bahasanya kapahullahu ta'ala ma'ahamahu. Dan Allah akan penuhi, Allah akan berikan apapun yang dicita-citakan min amri dunia wal akhirah. Dari urusan dunia dan urusan akhirat. Artinya dunia senang, akhirat senang. Ngapain dunia senang, akhirat nggak senang mah ya? Sebab kita mah orang Islam. Nah itu sebagian. Silahkan. Berapa bacanya sab'a marotin? Yaitu 7 balik. Tetapi kan kita kalau nggak niat mah, kalau belum dibuktikan mah 7 balik. Begitu aja Pak. Apalagi 100. Enggak. Saya buktikan dulu. Kalau udah yakin gak kuat baru kita pasrah. Cuma kita mah kebanyakan belum dilaksanakan. Udah banget duluan ya. Baca Yasin 3 kali. Cuma kalau dibuktikan palingnya 10 menit. Karena udah dibayangkan banget dulu. 3 balik berapa menit. Apalagi baca tahlil seperti aulia Allah, targetnya itu mampu 70.000 baca tahlil. Itu kelas aulia. Kelas auli itu yang ditunjuk itu jadi emas. Ya, ini gelas jadi emas apapun, tapi syaratnya mampu baca tahlil minimalnya 70.000. Kalau kita mampu ke 70, boro-boro 70.000, udah sholat 10 balik aja. Ini lama amat imam bacanya. Sawan pengennya 2 balik.
Sebab kita mah belum nyampe target iman ke sana. Tapi yang penting kita cari masihkah ada jalan buat kita. Ternyata masih banyak, insya Allah baca tahlil seperti tadi mah mampu. Yang kalau dawam setiap subuh dan setiap maghrib atau enggak sempet pokoknya sore maghrib sama bisa 7 balik dawam. Ini yakin bahasanya, sebab kalau bahasa tukang ngaji kafa fil madi. Kafa fil madi, hu didahulukan, Allahnya dibelakangkan. Itu berat jadi kiai, itu berat, harus dibahasakan. Sebab ada bahasa ini khusus yakin. Bahasa yakin dari mana ngambilnya? Tulisannya nggak ada. Tapi mananya nggak ada bedanya. Kita surat Fatihah coba lihat tafsirannya. Iyyaka na'budu. Ada maknanya apa? Hanya kepada, dari mana ngambil hanya? Tulisannya nggak ada. Tapi maknanya ada, dari mana? Coba. Maka kalau ngaku kiai ditanya itu kadang-kadang mogok, berat, harus ditanya. Iya. Tulisannya nggak ada, tapi maknanya hanya kepada engkau. Ya. Kan iya mah kepada engkau. Itu hanyanya dari mana? Nak budu. Kami kalau dibongkar dengan kiai mah ternyata mendahulukan iya, membelakangkan nak budu. Itu mengandung makna hanya. Cuma begitu doang. Ngambilnya dari aturan iyaka terakhir. Nak budunya belakang. Memang harus begitu. Seperti ini, kapahu. Yakin khusus kepada orang yang membaca itu. Ma'ahamahu, apapun, banyak. Kalau satu mah sayan mah satu. Apapun yang kita bukan satu, bukan seberapa yang kita citakan, bahasanya nggak ada bedanya seperti tahlil maqara'nahu. Apapun yang dibaca cuma doang bahasanya. Itu bahasa Arab. Padahal maknanya apapun yang kita baca. Seperti ini, apapun yang kita cita-citakan, siapapun yang punya cita-cita banyak sekalipun, asal dawam membaca sore dan pagi atau sore dan pagi, hasbi Allah. Bahasa itu hasbi, bahasa Arab. Minta dicukupkan, minta dipenuhi kebutuhan. Itu bahasanya hasbi. Hasbi Allahu la, coba bisa. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali deh, apal nggak apal, kita ngajipan pengen punya bolehan ya. Coba 3 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Jangan pun pengen motor dan sebagainya, apapun. Mudah-mudahan kita semua kalau pengen apal nanti ditulis sama Pak RT apal. Sebab tadi udah senyum. Siapa yang apal ya? Itu buka YouTube. Nah ini hikmahnya sangat luar biasa. Tapi kita mah belum nyampe target, yakin. Padahal wiridan itu tidak harus banyak-banyak. Yang penting yang dawam itu yang akan berhasil. Dawam itu apa? Tidak putus-putus. Tidak putus, sebab tidak putus-putus tanda yakin. Kalau udah yakin, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini sampai di situ dulu. Kita tadi ngaji yang penting sedikit, ada yang dipahami. Mudah-mudahan yang paham menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi barokah kepada Sohibul Bait. Tadi dalam acara ini adalah acara walimah. Walimah itu ada 12. Yang satu mah walimah tukang sayuran, itu walimah 1. Walimah. Ini mah walimah itu artinya mengundang tasakur kepada Allah, mengundang tetangga yang dekat yang jauh, minta barokahnya sambil disuguhi. Disuguhi. Alhamdulillah suguhnya ya. Ada alhamdulillah. Mudah-mudahan yang dari ngandung Allah selamatkan yang ngandungnya, Allah selamatkan yang dikandungnya. Sampai lahirnya dan sampai kapanpun. Mudah-mudahan seandainya nanti udah lahir anaknya laki-laki, Allah jadikan anak yang soleh. Seandainya perempuan,
dijadikan anak yang solehat. Malam ini yaitu 4 bulan ya. 4 bulan itu Allah menciptakan manusia dari sperma itu 3 kali 100. 3 kali 100. 100 hari Allah jadikan darah. 100 hari baru Allah jadikan daging segumpal. Yaitu 40 hari. Padahal 3 kali 100 itu berapa? 3 kali 100, 300. Hah? 3 kali 100. 3 kali 100. Jadi berapa bulan? 300. Enggak, 300 jadi 10 bulan. Bukan. Ya kalau 300, kalau 3 kali 100, 300. Kalau 4 bulan itu artinya malam atau bulan diciptakan, bukan 300. 3 kali 40 hari bukan. Oh, 3 kali 40 hari bukan 300 ya tadi saat 3 kali 40 hari dihitung jadi berapa? 140 berapa bulan? 3 bulan. Nah itu 3 bulan. Hampir 4 3 kali 40 itu proses tadi salahan ya. Sebab tadi belum belum sudut kopinya. Jadi proses Allah menciptakan manusia dari mulai sperma itu 40 hari, kemudian sampai 40 hari Allah jadikan darah. Sesudah 40 hari menuju 40 hari lagi Allah darikan daging segumpal. Sesudah itu ke 40 hari, 3 kali 40 hari, maka di situ Allah tiup ruh. Ditiup ruhnya ketika udah sempurna 4 bulan 3 kali 40 hari, maka 4 bulan itu yakin ruhnya ditiup oleh Allah. Tetapi kalau situasinya di dalam kandungan ibunya itu belum bergerak, saya bukan dokter, bukan saudaranya ya. Jadi 5 bulan baru gerak. Sesudah 5 bulan ke sono baru diciptakan 5 bulan itu bentuk manusia, tapi belum berjasad. Sesudah 6 bulan baru di situ kuping asli kayak kuping, baru kayak model apa ya, kayak model jiplakan. Kalau sesudah 6 bulan baru situ berbentuk, yakin berbentuk manusia, laki dan perempuannya, ada model rambutnya, kepalanya. Kalau nggak percaya nanti sekolah lagi di kedokteran. Mudah-mudahan ya. Kalau kita pengen dipelihara oleh Allah, itu ada di dalam berjanji khusus yang lagi mengandung sesuai doa yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Siti Aminah saat mengandungnya baginda Rasulullah. U'izuha bil wahidis samad wa min syarri kulli hasad. Maka yukariru, bahasa itu dipercaya yukariruha. Siti Aminah terus yukariru, ngabulak balik, belum lahir mah baca itu, sehingga lahir dalam keadaan selamat, tidak ada apapun. Itu con, mudah-mudahan itu juga mudah-mudahan bisa mengamalkannya sesuai dengan keinginannya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina min ahli ilmi wa taqwa istiqamah. Wa subhanaka wa ta'ala salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.